Betapa bahagianya menjadi mereka yang ya di umurnya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktu. Sedangkan aku beli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tetapi apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku sudah hampir umur 16 tahun, namun masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umur yang sekarang ini aku berpakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, memangkul sebuah tas, dan tentunya menggunakan sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya menjadi seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar, mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semua orang tak pernah memedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung, aku dicekam, aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepalaku, dan membawaku masuk ke dalam dunia antah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, selalu kesepian, hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois! Dunia ini memaksaku untuk bekerja, padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanyalah seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan di depanmu, yang seharusnya jam seperti ini mereka bersekolah, malah hanya berjalan-jalan. Bukankah mereka seharusnya menuntut ilmu di gedung besar itu? Tapi mengapa mereka hanya berjalan-jalan tertawa, seakan tidak memiliki beban? Sakit hati ini, sakit, miris, tentu saja miris melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya dibandingkan denganku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan atau minum. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Terkadang aku berpikir,
Bagaimana tidak? Sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung, mengubar janji tak pasti, korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot. Bagaimana mungkin jika orang-orang seperti itu bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri, walaupun hanyalah aku. Terakhir, ayahku pernah berkata kepadaku, kamu sudah menginjak dunia baru, dunia para remaja. Akan banyak hal baru yang kamu temui. Ini dimana kamu akan menentukan masa depanmu. Meskipun kamu tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bergaul dengan teman-temanmu yang lain, tapi jika hati dan sifatmu tulus, kamu bisa mencapainya. lalu aku menjawab seperti ini. Apakah saya mampu untuk meraih cita-cita saya? Apakah ayah yakin aku bisa menggapai cita-citaku dengan bermodal hati yang tulus? Nah, percayalah, meskipun kamu hanya seorang anak pemulung, tetapi ayah yakin suatu hari nanti kamu bisa menjadi orang yang sukses, nak. Begitu katanya. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi akankah cita-citaku bisa tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang aku berpikir, akankah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib sendiri yang tidak tahu di mana ibuku berada? Tidak, aku yakin aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Walau aku tak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan asal kalian tahu,